Hai, perkenalkan nama aku Saidi Kontemporer. Aku Hai, perkenalkan nama saya Saidi Kontemporer. aku Yopi Abstrak. Ya, dan kami akan membahas tentang seni rupa. Kita masuk seni rupa tuh, ibarat gini, kita masuk ke laut. Masuk ke laut nih, di laut kan ada terumbu karang. Terumbu karang tuh seindah itu. Jadi ketika kita udah masuk ke situ, jangan sampai lupa daratan, udah itu aja. Ih, seru! Apakah seorang seni rupa itu ateis? Jadi kita akan membahas seni rupa dari sudut pandang Yopi yang adalah seorang mahasiswa dari Seni rupa Telkom. Telkom University. Iya. Jadi kami akan menjelaskan apa saja yang pengalaman dari Yopi, bukan berarti ini adalah universal seni rupa semua begini. Iya. Jadi seni rupa itu apa sih sebenarnya? Seni budaya Nusantara yang biasa di SMA diajarin atau gimana sebenarnya seni rupa? Oke. Karena kalau aku pandangan aku Nah. ada tradisional gitu. Ya, Jadi gini ya, sebenarnya ya. Ini cerita dari awal boleh ya? boleh. Cerita dari awal deh. Jadi pertama kali aku ngambil seni rupa tuh awalnya tuh kan ngambil di Telkom. Kita sama-sama ngambil di Telkom kan? Ya. Ngambil di Telkom tuh salah pencet sebenarnya. Nggak ngambil seni rupa. Kayak pilihan keberapa gitu. Jadi di Telkom tuh ada yang namanya jurusan tuh Creative Arts awalnya. Dalam kurung tuh film, fotografi sama painting. Ambil. Ya, ya. Pas masuk udah jalan berapa bulan baru sadar ternyata di jurusan aku tuh yang sebenarnya jurusannya itu seni murni. Oh, Iya, bukan bukan bener-bener creative arts gitu-gitu enggak. Iya. Seni murni ternyata nama aslinya, seni rupa kalau sekarang. Berarti benar kan ada unsur budayanya di seni rupa? Enggak sih sebenarnya, yang aku rasain ya, kalau yang aku rasain tuh enggak. Kalau misalnya nari gitu-gitu tradisional banget kayak adat-adat gitu ya. Iya. Enggak berasa banget sih. Berarti termasuk salah jurusan kan masuk seni rupa? Awalnya ya. Awalnya iya. Semester pertama tuh berat sih. Karena kan aku basic kan benar-benar nggak ada basic gambar kan. Iya. Basic gambar tuh benar-benar nggak ada. Aku karena mikir di jurusan itu namanya creative arts, terus ada film sama fotografinya, itu aku langsung kayak, wah ini bagus nih buat film fotografi gitu-gitu awalnya. Jadi awalnya pengen masuk seni rupa karena pengen ngedalamin fotografi. Iya, sama film. Fotografi, Nah, iya. Dan ternyata tidak. ternyata menggambar. Wah. Yang Saya- lucunya itu setiap dia awal ada tugas-tugas Tugas-tugas gambar. Yopi itu ngejokiin ke aku. Iya. Jadi alhamdulillah sumber rezeki juga nih. Sumber rezeki. Ada sih yang kalau gambar-gambar awal-awal basic kan kita kalau di Telkom tuh basic di FIK kan ini ya Nirmana ya. Nah, kalau Nirmana mah masih standar. Karena dia masih garis-garis yang pasti Garis-garis, ya. masih Bukan bisa kita keahlian pikirin ya. gitu kan. Tapi kalau yang gambar-gambar kayak gambar-gambar orang gitu-gitu itu nggak banget sih Pak. Oh, apakah seni rupa kebanyakan ngegambar? Kalau misalnya di Telkom, Hmm. ternyata di Telkom tuh seni rupanya yang di angkatan aku tuh terbagi, ternyata ada 3 studio. Oh gitu. Itu Ada cabangnya lagi. Ada cabangnya lagi. Itu yang aku sadari setelah masuk semester 3. Yang awalnya semester 1 sama semester 2 tingkat awal itu tuh kayak wah ini nggak jurusan aku nih gitu awalnya. Iya. Tapi setelah masuk semester 3 baru berasa ternyata ada 3 bagian. Oh, Ada gitu. ada penjuruan lagi. Nah, Ada 3 tuh. Yang pertama tuh studi FFM, film fotografi multimedia, film gitu-gitu ada ternyata. Terus ada intermedia. Intermedia itu gabungan semua medan seni, medium seni semua diangkut sama dia. Nah, terus yang ketiga tuh ada painting, yang lukis. oh, Nah, jadi itu. kepisah banget ya, Kepisah. videografi, lukis, Iya. semua ini. Dari situ aku senangnya ya waktu masuk semester 3 tuh senang itu karena ada masuk ini kan Udah mulai masuk diarahkan ya. masuk studio, aku ambil studi FFM, enak aja soalnya pelajaran film, fotografi gitu-gitu jadinya. Nah, satu lagi nih, kalau misalnya fotografi, film di seni rupa yang aku alamin ya, beda sama fotografi sama film yang dialami sama anak-anak jurusan kayak Ilkom atau FTV itu tuh beda. Iya. Jadi yang kami alami itu, film yang kami pelajari itu dari segi seninya. Oh iya. Itu yang ngebedainnya. Oh iya. Kayak fotografi juga, fotografi dari segi sininya, bukan untuk komersil gitu Kayak bukan. penciptanya siapa? Iya. Untuk dibikin pameran gitu-gitu. Dan apakah seorang seniman lahir dari jurusan seni rupa? Oh, enggak sih, Pak. Enggak. Ini berat nih. Soalnya ada aku yang berkuliah sama dengan Yopi, melihatnya kayak seni rupa ini jatuhnya lebih ke menjadi seorang seniman. Karena apa yang dia bahas, misalnya kayak bahas videografi, tapi yang dibahas penciptanya, Iya. tahun-tahun belakang, bukan dari teknik-tekniknya gitu, beda. Dan apakah seorang seniman lahir dari seni rupa?
mungkin seharusnya Seni rupa dia tamatan seni rupa seharusnya seniman ya. Oh, gitu. Karena dia udah paham basic yang ada di seni rupa, kayak estetika dasar gitu-gitu, ilmu-ilmu filsuf gitu-gitu kan. Itu seharusnya. Jadi mereka tuh emang ditujukan untuk jadi seniman, bukan untuk komersil. Berarti benar. Benar, tapi nggak semua dari seni rupa aja yang bisa jadi seniman. Apakah menjadi seorang seniman harus masuk seni rupa? Aduh, enggak. Oke. Kita mikirnya kalau misalnya seniman tuh luas ya. Seniman itu dengan kita ngobrol aja itu termasuk seni. Tanpa kita sadari. Iya, ya maksudnya. Ini seni nih. Iya. Ini pandangan aku aja ya. Iya. Pandangan aku itu kayak seni itu tuh tiap kita tuh punya jiwa seni tanpa kita sadari ya. Sebenarnya kalau misalnya kita gali lebih dalam tanpa masuk seni rupa, kita bisa aja jadi seniman. Itu berarti yang membedakan nih antara seni rupa dengan jurusan yang sama, misalnya kayak DKV, kan itu hampir sama ya? Yang membedakan apa berarti? Nah, mungkin gini, kalau misalnya seni rupa sama DKV nih, kalau DKV tuh pelajarannya lebih ke modern ya. Lebih gitu. kayak kalau misalnya bikin desain gitu-gitu kan pakai laptop gitu-gitu kan. Iya. Kalau kita mainnya ya lukis tangan gitu-gitu, gitu, lebih klasik kita. Oh, 70s, 80s, 90s gitu-gitu. Lebih banyak belajar sejarahnya nggak? Lebih banyak belajar sejarah, Pak. Semua seniman-seniman yang tahun-tahun lama itu dipelajari semua. Pergerakan seni itu, medan seni itu di mana gitu-gitu tuh dipelajari semua. Mungkin ada penonton-penonton yang belum kuliah dan sebelum mereka sama kayak Yopi yang ternyata awalnya salah jurusan. Ini apa nih? Ini bukan penutup ya, tapi aku bisa ngerti. gimana biar mereka nggak salah. Jadi seni rupa ini dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang seperti apa gitu. Oke. Yang misalnya kayak hobinya di sini, seni rupa gitu. Kalau kalian bandel masuk seni rupa. Oh gitu. Asli ini mah. Iya. Oh, asli ini mah. Maksudnya bandel seperti apa? Gak tahu ya, pandangan aja sih sebenarnya kayak. Apakah Yopi setelah masuk seni rupa menjadi bandel? Apakah benar? Sebelum aku mengenal Yopi, ini kalung-kalung begini nggak ada. Nggak ada. Ini gelang-gelang ini nggak ada. Nggak ada. Gitu, kayak makin menjadi seniman. Rambut-rambut kayak gini nggak ada. Nggak ada. Kayak rapi. Dulu kalau dia nggak patuh sama orang tua sebelumnya. Sekarang kayak hormat banget gitu ya kan. Iya. Gitu, patuh tunduk. Ini ya untuk tipe-tipe mahasiswa yang cocok untuk jurusan seni rupa ya berarti ya. Yaitu kalau misalnya kalian tuh tipenya yang kayak apa ya, kayak introvert enggak juga ya? Introvert enggak malah, Pak. Nggak diterima, disebut Pak. Kalau bisa yang jago ngobrol gitu-gitu, yang suka nongkrong-nongkrong nih. Seni rupa tuh mantep banget, Pak. Oh gitu. Soalnya ininya berasa banget kan, sama cutting-cutting gitu-gitu. Erat kan ini hubungan. Suka lukis mungkin atau suka ngemural. Kan banyak tuh sebenarnya, nggak masuk seni rupa pun udah banyak seniman-seniman luar sana tuh banyak. Anak street itu sebenarnya mereka itu salah satu seniman. Gini ya, kalau misalnya kalian ngincernya film, fotografi, video apa segala macem, atau desain. Kalau kalian pengen nyari duit dari situ, jangan masuk seni rupa. Karena lo belajar itu nggak buat komersil. Ini tuh tujuannya kebanyakan seniman itu tuh mereka bikin karya untuk impact ke orang, bukan ke dia. Ngasilin karya untuk orang lain, bukan untuk dia. Iya. Itu yang ngebedain. Kalau misalnya komersil, mereka jual karya ya untuk dia, hasilnya ke dia gitu. Iya. Sebenarnya nggak terlalu disarankan sih, bisa, cuman nggak disarankan karena ini benar-benar seni banget lah gitu lah. Mau ngerokok ya boleh? Ya nggak apa-apa. Ih seru. Alip John kan bikin karya kan digituin, Pak. Alip John tuh kalau misalnya Alip John dikurasi sama orang pengkarya seniman asli ya, itu mereka pasti marah-marah soalnya hasil gambarnya kan kacau parah ya. Tahu Alip John kan ya? Tahu. Nah itu kalau misalnya seniman ngecek itu estetikanya nggak ada, Pak. Keindahannya itu nggak ada. Nah ini aku ada pesan nih satu nih dari cutting nih. Ini lucu sih sebenarnya. Boleh sebutin nama? Namanya tuh Bang Hatman. Ya, ada tuh Bang Hatman ya. Jadi Bang Hatman tuh bilang gini, kita anak seni rupa tuh ada 3 yang harus ada di diri kita. Yang pertama, beretika. Iya. Yang kedua, berestetika. Memiliki keindahan. Oke, keindahan. Iya. Yang ketiga nih, Pak. Apa? Harus punya iman.
Ya, harus. Harus punya iman, Pak. Ya. Harus ini kita harus kuat. Karena apa yang aku lihat, orang seni rupa itu gini deh. Apakah seorang seni rupa itu ateis? Nah, ini bakal banyak pasti. Orang jurusan apa? Seni rupa ateis ya? Oh, Berarti itu udah jadi ini ya? Iya, udah jadi ininya, Din. Udah candaan ini. Karena ini sebenarnya gini. Sebenarnya di seni rupa yang kami pelajarin juga, kami ada belajar ilmu filsuf juga. Kami belajar kan misalnya pelajaran estetika barat gitu-gitu, estetika Cina, estetika Timur gitu-gitu kan. Jadi apakah dengan pembelajaran itu membuat iman seorang seni Nah, rupa? itu makanya mau masuk seni rupa harus punya iman. Oh. Imannya harus kuat. Iya, Jangan iya. tergoyahkan. Oh. Seperti orang-orang di luar sana. Jadi Yopi belum ya? Kuat ya? Kuat, alhamdulillah kuat. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah kuat. Berarti benar dong. Orang seni rupa banyak yang lemah imannya. Kebanyakan gini sih, Din. Karena semakin banyak yang kita gini deh. Pengetahuan yang di Ibarat kalau aku bilang gini ya. Kita masuk seni rupa tuh, ibarat gini, kita masuk ke laut. Masuk ke laut nih. Ya. Di laut kan ada terumbu karang. Di terumbu karang tuh seindah itu. Jadi ketika kita udah masuk ke situ, jangan sampai lupa daratan, udah itu aja. Kebanyakan orang udah masuk seni rupa, udah ngeliat terumbu karang nih, masih nyari yang lain, Pak. Masih nyari ikan. Jadi lupa, daratannya lupa, atasnya landasan awalnya dia lupa. Gitu. Di situ kenanya. Makanya kayak yang awalnya dia Islam gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba dia, udah amat lah. Anjing, gitu. mati aja gitu. Banyak seperti Banyak yang kayak gitu. Itu mungkin awalan sih, maksudnya kayak anak-anak yang baru masuk ya, aku lah kan, yang baru-baru kayak wah ternyata gini ya seni rupa tuh keren gitu, kayak seninya seni banget gitu-gitu. Bahkan yang sebenarnya nggak seni tapi kita ngeliat kacamata seni rupa tuh ngeliat itu seni gitu-gitu. Iya, semakin kesini malah seni rupa tuh sekacau itu, Pak. Misalkan nih, aku gambar gini jelek, aku bilang ini seni. Oh, bisa itu karya lo. Oke. Karena yang lain belum tentu bisa buat itu kan. Sebenarnya gitu. Tangan dari sidik jari aja udah beda, Pak. Sidik jari yang ada di kuas udah beda. Ini pembicaraan kita udah mulai takut ya bagi mahasiswa yang pengen masuk seni rupa, mulai takut kayak ntar kalau masuk seni rupa jadi ateis lagi gitu. Aduh, agar penonton-penonton kita tidak takut tentang seni rupa. Jadi ini progres, bukan pengalaman boleh, dan juga ini kok progres sih, prospek ya salah prospek kerja. Prospek kerja dari seni rupa ini selain menjadi seniman. Ya mentok-mentok jadi pelukis jalanan, Pak. Yang baik-baik lah dikit apa gitu ya kayak. Enggak, masalah seniman udah paling tinggi, Pak. Ngasihnya jangan jangan bisa kayak bisa nanti di perusahaan apa gitu, nggak ada. Masa lukisan jalanan? Iya, itu mentok-mentoknya. Iya, jatuh-jatuhnya. Oke, yang lebih baik deh biar penonton kita takut gitu. Jadi kayak coret lah seni rupa gak jadi gitu. Pameran sih mungkin. Apakah menjadi seorang masuk ke seni rupa ini ada prospek kerja yang baik dalam segi uang? Ini ya, aku ada saran seniman nih satu nih, boleh kan ya? Ya, boleh. Saran seniman nih kalau kalian Saran seniman? Iya, aku mau nyaranin satu seniman yang prinsip hidupnya bagus banget. Oke. Yang kalau misalnya kalian ini bakal kepancing sih buat masuk seni rupa. Si Faris Tevi itu dia pintar banget. Jadi dia ngebagi tiga pilar dalam hidupnya. Pilarnya itu yang pertama uang, yang kedua itu egonya dia, jati dirinya dia, egonya dia di situ. Nah, terus yang ketiga tuh ada sosial. Jadi gimana cara bersosial? Nah, itu dia ngebagi tiga itu. Gimana cara ngebaginya? Yang pertama itu yang uang. Dia dari desain, Pak. Kita bisa jadi sutradara, bisa juga. Bisa dong. Nah, terus yang hebatnya lagi kalau udah masuk seni rupa nih. Yang kedua tuh ego. Gimana cara lu berekspresi? Gimana caranya lu ngelepasin ego lu gitu. Lagi stres nih. Lu bisa bikin karya, men. Bisa bikin lukisan. Lu bisa bikin pameran. Lu bisa ngegambarin stresnya lu gimana, struggle hidupnya lu gimana, itu bisa lu gambarin lewat seni, lewat kesenian. Yang ketiga, pilar yang ketiganya itu cara dia bersosial. Cara dia bersosial itu lewat musik. Ketika dia udah ngebagi tiga pilar ini, hidupnya enjoy aja, Pak. Jadi kayak mau nyari duit ya dari desain. Jadi ketika di pameran sama ketika dia manggung, udah nggak nyari duit lagi, udah enjoy lagi hidup dia. Dan di desain dia juga udah nggak ego, karena egonya udah tersalurkan lewat kesenian dia. Dan di sosial, cara dia bersosial dari musik, ya udah enak aja. Jadi ya dia bermusik untuk nambah relasi sama teman. Kalau mau jadi
Sutradara bisa. Oh, bisa. Bisa. Portofolio kan kita ada. Di semester 3 kalau udah masuk studio itu berasa. Kalau udah masuk seni rupa ya ntar bakal ada tuh posisi di mana lu bakal ngerasain lu tuh pengen banget melukis gitu kayak aku pengen bikin karya lah gitu. Oh gitu. Pasti ada. Yang aku tahu dulu waktu SMK memang Yopi ini orangnya nggak pandai gambar dan mungkin nggak suka gambar atau lukis, nggak suka. Nggak suka. Lukisan dulu aku bener-bener ini lukisan Mona Lisa ya udah. Oh gitu, nggak ada kayak nggak ada sampai kayak estetikanya, pembuatannya yang sangat gitu. Yang orang sampai kan ada tuh kalau misalnya Panji Pragiwaksono, dia kan pernah tuh langsung lihat langsung Mona Lisa, dia pengen nangis katanya. Mona Lisa. Aku yang nggak paham ya Mona Lisa. Oh, orang bilang cantik aja, menurut aku nggak cantik. Iya Mona kan? Lisa. Ya pandangan kita gitu. Iya. Tapi setelah kita masuk seni rupa ya itu. Kita dipelajari bener-bener kayak kita tuh harus ngerti estetika di dalam seni itu sendiri. Waduh. Yang lebih parah deh, Van Gogh. Nggak tahu. Kalau lo tahu nih Van Gogh ada lukisan, cek aja di Google tuh banyak tuh lukisan Van Gogh. Yang telinganya yang ini, kepalanya pakai perban. Jadi sini pakai perban nih putih, gitu-gitu kan. Nih gambarnya nih. Oh iya. Kok kau yang ngeluarin gambarnya? Van Gogh itu jadi ceritanya dia ngelukis dirinya sendiri. Ketika dia melukis, dia ngelihat waktu dia ngelukis telinganya jelek, dia potong telinganya, Pak. Dia yang potong telinganya? Dia potong telinganya sendiri. Kok nggak lukisannya yang dibedain, bagusin? Nggak nyata dong, lukisannya nggak nyata dong. Nggak sesuai ini dong yang dia lihat dong. Kan realis, Pak. Waktu pertama dia buat, ada telinganya tapi jelek dia ngeliatnya, nggak ada estetikanya. Nah, terus? Dia pengen ngebuat lukisan itu ada estetikanya. Nah, ya akhirnya dia potong telinga dong. Agar menyerupai diri dia? Iya, agar lukisan itu ada estetikanya dan menyerupai dirinya. Potong telinga? Potong telinga. Filmnya ada kok. Terus ya udah, akhirnya karena itu masuk deh dia ke rumah sakit jiwa kan. Di luar Pak tuh dia nggak pergi lah Pak, di luar Pak. Masuk rumah sakit jiwa, sampai di rumah sakit jiwa ngelukis lagi. Yang akhirnya sekarang tuh nama lukisannya The Starry Night. Iya, yang ini nih. Nah, ya itu. Itu lukisannya Van Gogh. Van Gogh bilang dia ngelukis itu yang dia lihat di luar jendela. Pada kenyataannya di luar jendela nggak ada apa-apa. Ya maksudnya ya di gambarnya di situ sesempurna itu, seestetika itu, keindahannya itu dapat. Apa yang dia lihat ya. Jadi ininya tuh jalan, rambutnya tuh. Nah ini kan ubun-ubun. Iya. Aku pernah nangkep, correct me if I wrong. Bilang aja kalau aku salah, bilang aja di komentar apa yang benar seperti apa. Berarti kita pelajari bareng-bareng. Langitnya gini-gini itu, aku pernah ngelihat di Instagram atau di TikTok gitu, yang ternyata yang bikin sangat mahal lukisan itu sekarang, ternyata lukisan itu tuh ini apa sih kalau dalam galaksi gitu, yang dari tahun itu tuh orang belum tahu gitu. Belum nemu ini ya, arah angin ya? Nggak tahu, yang penting aku nggak ingat itu apa nah. Yang penting yang bisa dilihat dari ini ya, yang satelit itu ya. Yang penting yang digambarnya itu ternyata beberapa tahun kemudian, jauh kemudian ditemukan ternyata itu tuh adalah gambaran apa galaksi di luar gitu. Itu yang kalau aku sendiri yang lebih masuk akal. Kenapa lukisan ini mahal? Oh, berarti dia bisa menggambarkan masa depan gitu. Oh, berarti dia apa nih? Apakah dia datang dari masa depan? Gitu kan lebih masuk akal. Tapi kebanyakan orang seni rupa ini bisa melihat lukisan atau apapun objek seni yang dalam karena memang mereka belajar di sana. Belajar di situ ya. Contohnya itu yang Mona Lisa itu, ya orang bilang cewek tercantik ya pada masanya. Gimana sih? Pada masanya. Mungkin karena beda era, sekarang aku melihatnya nggak ada cantiknya. Tapi sebenarnya ya, Mona Lisa tuh kalau setelah dilukis tuh sebenarnya nggak ada terkenal-terkenalnya. Di zamannya? Di zamannya. Cuman Mona Lisa sering hilang. Yang pertama tuh hilang. Diculik. Masuk berita dong. Media. Gede. Pasang foto itu. Pasang lukisan itu. Lukisan Mona Lisa hilang, tolong dicari gitu. Udah, akhirnya ketemu. Hilang lagi, media lagi. Jadi secara nggak langsung lukisan itu tersebar. Mona Lisa itu orang tahu. Secara nggak langsung masyarakat tuh tahu ini lukisan Mona Lisa. Di situ yang bikin lukisan Mona Lisa tuh mahal. Banyak kan karya-karya tuh mahal tuh ya itu. Kita kadang ngelihatnya aja mungkin kalau kita ngelihat karya ya, kita datang ke pameran gitu ngelihat karya paling kayak apa? Ya kok 100 juta? Untuk apa? Ini doang. Iya, kita nggak tahu. Kayak ini, yang pisang, tahu kan? Iya, pisang di ban itu. Iya, itu berapa juta kemarin tuh? Nggak tahu, yang penting mahal aja. Mahal kan? Ya itu apa pisang aku bisa buat di rumah kan? gitu. Sebenarnya bisa aja kan? Bagus sih, Cuman yang di kamar aku bagus sih. Iya sih ya. Iya. Terus ini kan
tengah sini yo. Tapi jangan pisang asli sih. Ya itu yang pisang kan? Ya, Yang pisang tuh kan mahal. pisangnya mahal. Lukisannya. Tapi ternyata pisangnya mahal gitu karena itu. Itu kan mahal. Sebenarnya yang bikin mahal tuh nggak apa? Oh, nggak tahu, aku nggak tahu. Nggak, ini seriusan nggak tahu. Iya, nggak tahu. Yang bikin mahal Lakbannya. bukan. Bukan. Dindingnya Pak. Dindingnya yang bikin mahal. Mau masuk ke pameran itu bayar berapa juta? Oh gitu. Nih mau pameran nih, ada acara pameran nih. Ah. Ini pameran seniman terkenal nih semua nih. Ya. Aku datang nih, beli nih. Dinding ini berapa Pak? 100 juta. Oh, Ya udah, aku jadi seniman itu beli dindingnya. Oh iya dong, mau pameran ya bayar dong. Orang mikirnya itu gini, cara pola pikir kalau ini ya pandangan aku sebagai anak seni rupa ya. Pola pikirnya tuh gini. Ketika ada satu orang yang beli dinding dan dia cuma make 5 kali 5 cm Pak dipakainya. Sedangkan orang beli dinding 100 juta, kalau bisa penuh. Ya. Kalau bisa lebih gitu kan. Tapi dia cuma beli dinding 100 juta cuma ditempel pisang. Emang semakin kesini seni tuh semakin gila sih. Yang gila-gila tuh seni. Terus gitu. Oh, jadi jatuhnya begitu ya. Jadi kayak gitu. Apa yang gila-gila seni gitu. Sekarang tuh estetika udah diinin Pak. Estetika tuh estetik, orang dikit-dikit Iya. Padahal ya. Kasih tahu ya. Iya. Kasih tahu. Nih ya buat kalian ya. Tiba-tiba ada trik membuat foto estetik gitu. Jelaskan ya. Nih ya buat kalian nih seni rupa ya. Kalau nih pendapat saya nih sebagai anak seni rupa, estetika tuh ya sebenarnya itu artinya tuh keindahan. Tapi sekarang tuh makin kesini tuh apa ya, penggunaan kata estetika tuh udah mulai diiniin. Enggak, aku melihatnya sekarang estetik itu kayak udah ada template-nya. Template-nya iya. Misalnya kayak warnanya tuh lebih ke ini pastel-pastel, coklat-coklat muda. Makin kesini daun kering. Makin berubah, penggunaan katanya itu makin berubah. Kan banyak tuh yang orang filter ini dikit estetik. Iya. Kalau kita udah belajar seni rupa sebenarnya banyak. Estetika itu pembagiannya banyak lagi. Entah dia estetika keindahannya dari segi komposisi, dari segi warna, atau dari segi bentuk gitu-gitu ya itu estetika. Dari situ. Jadi jangan dikit-dikit wah estetik banget nih anaknya nih. Anak apa yang estetik aja? Segi bisnis mungkin memang estetik itu kan makin lama makin menjual sekarang. Dengan nama kayak bikin foto menjadi estetik. Jadi kayak hah, ini pasti bagus ya. Research lah jatuhnya. Oh ya, cuma ada Morgan. Oh. Cheers dulu. Nah, aku nelannya gini ya, berarti gak asli. Peminum alkohol memang kacau. Gila, enjoy. Di jurusan aku tuh sebenarnya ada seni budaya, seni adat gitu-gitu ada sebenarnya. Ada. Tapi kan aku ngambil matkulnya ngambil. Tapi kalau buat yang nari, tari, musik gitu enggak. Oh, enggak ya malah. Beda jurusan. Misal ada yang di SMA-nya atau di SMK-nya yang suka seni budaya, terus tiba di situ dia jago main musik atau seni budaya nilainya tinggi, atau nari dia jago, dia sering nari-nari mewakili sekolahnya. Apakah itu cocok untuk masuk ke perkuliahan seni rupa? Enggak ya? Enggak. Mungkin masih ada yang mandang kayak seni rupa, oh nanti kalau aku masuk ke seni rupa, aku nanti akan sering latihan nari nih. Enggak juga. Beda. Itu nanti aku akan mewakili universitas aku untuk lomba nari kemana-mana gitu. Masuk UKM aja Pak kalau kayak gitu. Di mana-mana ada sebenarnya. Tapi untuk menjurus kalau misalnya kalian mau masuk musik, mau masuk tari gitu-gitu, itu ada jurusan lagi. Seni rupa nggak menjurus musik, nggak menjurus tari enggak. Tapi lebih ke mengenal seni itu apa itu aja. Kalau kalian mau masuk seni rupa nih, seni rupa tuh dosennya keren-keren, sumpah. Tatoan, uban. Segini. Keren pokoknya. Seni rupa jangan diambil buruknya aja. Diambil bagusnya juga. Banyak bagusnya. Banyak bagusnya. Tapi karena pelajaran ke situ, jadi harus kuat iman. Ya gitu aja di video kali ini saya di Pointilis. Aku Yopi Canvas. Aman nggak? Don't waste your time. Dadah.